Ini adalah sesi pemotretan yang berakhir tragis. Model ini diduga berpose dengan senjata saat senjata itu meletus, menembak dan membunuh fotografer yang juga pacarnya. Wanita ini punya riwayat media sosial yang aneh. Dan meskipun dia mengatakan senjatanya tiba-tiba meletus, jaksa penuntut dan gadis yang melihat semuanya terjadi mengklaim ini bukanlah sebuah kecelakaan. Kami mendapat informasi mengejutkan dalam kasus ini, termasuk foto sang model berpose dengan senjata beberapa menit sebelum korban tewas. Hanya 3 orang yang tahu apa yang terjadi saat sesi foto dadakan di Las Vegas yang berujung maut. Ini adalah sesi foto dengan pisau dan senjata api. Orang yang tahu kejadian sebenarnya adalah tersangka, saksi di lokasi, dan korban yang kini meninggal. Inilah tersangkanya, Alessandra Blaya, 20 tahun. Dia kini didakwa pembunuhan terbuka dengan senjata mematikan, meski mengaku pada polisi itu kecelakaan. Kami baru mendapat info baru dalam cerita ini dari seorang saksi yang menjelaskan alasannya. Dia yakin peristiwa itu bukan kecelakaan, melainkan penembakan sengaja oleh Blaya yang menyebabkan kematian pacarnya. Saya juga punya foto dari sesi pemotretan mematikan ini. Sangat mengejutkan, saya akan menunjukkan itu kepada Anda sebentar lagi. Ini adalah video dari akun TikTok Alessandra Blaya yang kini sudah dihapus. Di video itu, Anda bisa lihat dia menampilkan gambar senjata api, dan polisi menyebut dia terobsesi senjata api. Namun, itu bukan alasan saksi penembakan ini yakin kejadian tersebut lebih dari sekadar kecelakaan. Ini foto korban Mark Gogan. Berikut penjelasan polisi tentang kejadian 23 Agustus saat dia meninggal. Polisi dipanggil ke sebuah rumah di Vegas sebelum pukul 5 pagi. Di rumah itu malam sebelumnya ada Blaya dan Mark, yang menurut polisi adalah pacarnya selama kurang lebih 6 bulan. Dan ada juga 2 orang lain, seorang pria dan seorang wanita, dan mereka adalah pemilik rumah itu, semua orang. Keempat orang itu, menurut polisi, telah minum berat selama berjam-jam. Dan juga, Blaya tampaknya mengatakan kepada saksi penembakan ini bahwa dia tidak terlalu senang berada dalam hubungan dengan Mark, yang merupakan seorang model dan juga seorang fotografer. Menurut polisi, sekitar pukul 4:30 pagi, setelah semua minum-minum itu, Blaya dan gadis lain di rumah memutuskan sudah waktunya untuk melakukan sesi foto. Jadi, bukan hanya gadis itu yang memberitahu dewan juri bahwa semua orang minum-minum di rumah, tapi dia juga memberitahu dewan juri bahwa Mark telah membawa pistolnya ke rumah. Sekarang, karena Mark sedang mabuk, dia mengatakan bahwa pacarnya, menurut kata-katanya, mengosongkan pistol itu, memastikan bahwa pistol itu kosong dan tidak ada peluru di dalam ruang peluru. Saksi mengatakan kepada dewan juri bahwa Alessandra Blaya meminta Mark memotret mereka dengan Polaroid di luar. Ada properti untuk sesi foto ini, beberapa kostum, sebuah pisau, dan sebuah pistol. Sekarang, ini salah satu dari foto-foto itu. Ini menurut KLAS-TV, stasiun televisi mendapatkannya dari pengadilan Clark County, Nevada. Di sebelah kanan adalah Alessandra Blaya dengan pistol. Saksi tersebut mengatakan kepada dewan juri bahwa dia memegang pistol itu, dan dia mengatakan bahwa saat dia memegangnya, pistol itu terasa lebih berat daripada yang dia ingat sebelumnya. Saat dia memegangnya di dalam, seakan seseorang telah mengisi ulang pistol itu setelah pacarnya mengosongkannya. Saksi mengatakan pada dewan juri, kutip, "Saya melihat kilatan cahaya keluar dari Mark di depan saya, dan saya memperhatikan Mark terus-menerus. Saya melihat foto mulai tercetak. Lalu Ali bergerak ke samping saya. Lalu ada kilatan cahaya lain yang menyala, dan kali ini sangat keras. Lalu Mark dan kameranya jatuh. Kilat itu," katanya, "bukan dari Polaroid, melainkan tembakan senjata." Tapi Blaya diduga mengatakan kepada polisi bahwa dia mengira pistol itu kosong dan dia tidak tahu bagaimana pistol itu bisa meletus. Mirip dengan argumen Alec Baldwin di lokasi syuting film Rush. Jelas, dalam cerita ini, situasinya sangat berbeda. Sekarang, saksi ditanya pendapatnya tentang tindakan Blaya saat mendekat sebelum tembakan terdengar. Dan dia mengatakan bahwa dia merasa Bla sedang mengarahkan pistol ke Mark. Blaya juga memberitahu petugas bahwa dia tidak paham senjata api dan belum pernah ikut kelas keamanannya. Saksi itu mengatakan kepada dewan juri bahwa malam itu ia melihat Mark dan Alessandra Blaya membongkar
lalu merakit kembali senjata api tersebut. Kami menemukan akun TikTok Blaya, di mana sebuah video menunjukkan dia mengedit foto dengan menambah gambar senjata api. Sepertinya dia punya tato gambar sasaran di dadanya. Saksi mengatakan, tampaknya Blaya tidak memiliki perasaan yang sama terhadap Mark seperti yang tampaknya dirasakan Mark terhadapnya. Setelah aku bilang ke Blaya bahwa Mark peduli padanya, dia bilang, kutip, dia jijik dan tak suka menyebut Mark sebagai pacarnya. Lalu saksi mengatakan bahwa Blaya menjadi kasar di dalam rumah. Kutip, dia mengambil ponsel saya, mengikuti akun pribadinya, lalu berkata ini akun rahasia yang Mark tidak tahu. Dan setelah itu, kami kembali menghabiskan minuman dari botol, lalu dia mengambil botol itu dan membantingnya ke tubuh Mark saat dia sedang tidur. Saksi mengklaim bahwa Blaya memukul Mark di bagian rusuk dengan botol itu. Jadi sekarang, setelah mengetahui bahwa hubungan ini mungkin lebih bersifat sepihak, pertanyaannya adalah, apakah Alessandra begitu marah atau dalam kata-katanya, jijik terhadap pacarnya Mark, sampai-sampai dia ingin Mark mati? Apakah itu motif pembunuhan? Jaksa menyebut ini penembakan sengaja, seperti yang disampaikan saksi ke dewan juri. Saya memberitahu keluarga pacar bahwa saya ingin bilang saya merasa seperti dia. Memukulnya dengan botol itu penting. Informasi tentang seperti di mana pola pikirnya mungkin berada pada malam itu. Penegak hukum menemukan dari akun media sosial Blaya bahwa dia sering membicarakan senjata api secara online. Kutipan, saya berharap saya bisa menembak orang dengan senjata sungguhan dan lolos begitu saja. Menurut polisi, dia juga ingin menembak pekerja seks dan tunawisma. Ada percakapannya dengan Mark di mana Mark bilang mereka bisa menembak boneka dan dia diduga merespons. Kutipannya, kita harus menembak seseorang yang nyata ada di terowongan. Jika hanya satu malam, polisi akan tetap tidak tahu apa-apa. Detektif yang menangani kasus ini bersaksi di dewan juri dan mengatakan Blaya menyampaikan pernyataan itu seolah bercanda. Namun, dia juga mengatakan pada polisi bahwa dia punya hubungan dengan pembunuh berantai. Sekarang tentang hubungan keluarga dengan pembunuh berantai. Ini rekaman video menurut KRQE televisi. Polisi mengatakan bahwa dia adalah cucu dari seorang pria bernama Joseph Blaya. Pada tahun 2015, Blaya dinyatakan bersalah atas penyerangan seksual di New Mexico. Namun, dia dilaporkan pernah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan 11 wanita yang semuanya adalah pekerja seks. Kejahatan tersebut terjadi antara tahun 2001 hingga 2005. Bergabung bersama kami dari Las Vegas adalah Michael Traiano, pengacara pembela pidana, untuk membahas kasus ini lebih lanjut. Terima kasih sudah bersama kami di Law and Crime. Saya tahu semua ini terjadi di kota Anda. Saya ingin mulai terlebih dahulu dengan tuduhan yang dihadapi Alessandra Blaya. Itu pembunuhan terang-terangan dengan senjata mematikan. Apa yang harus didakwakan jaksa dalam kasus itu agar dia dinyatakan bersalah? Nah, berdasarkan fakta terbatas yang tersedia untuk publik saat ini, kita tahu bahwa korban tewas ditembak dengan senjata api. Kita tahu bahwa terdakwa dalam kasus ini yang menembakkan senjata api itu. Jadi pada dasarnya dari situ kita sudah tahu bagaimana cara individu ini dibunuh. Sekarang hal ini akan terungkap di persidangan jika kasus ini tidak diselesaikan. Apakah ini pembunuhan tingkatan pertama yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan dan berniat jahat? Apakah ini sesuatu yang kurang dari itu yang di Nevada disebut pembunuhan tingkat 2 atau bahkan lebih ringan lagi yaitu pembunuhan sukarela? Bukan itu masalahnya. Tidak ada argumen soal emosi sesaat. Sepertinya begitu. Ya, jika itu akan jadi argumen pembela mengenai tembakan tak sengaja. Mirip seperti kasus Alec Baldwin kalau boleh dibilang. Dan itu yang saya pikirkan. Maksud saya, Anda tahu, ada beberapa elemen yang berbeda dalam kasus ini, tapi saya pikir dari segi apa yang akan menjadi pembelaan. Apa itu yang dia katakan, saya tidak tahu pistol ini berisi peluru atau apa yang terjadi. Tapi Anda memang punya saksi ini. Dalam kesaksian di hadapan dewan juri, yang tampaknya berpikir bahwa ini lebih dari sekadar kecelakaan. Bahwa ini bisa saja disengaja. Apa pendapat Anda? Sepertinya dia tidak punya hubungan baik dengan pacarnya yang akhirnya meninggal. Mereka sempat berselisih paham sebelumnya di malam itu. Apa pendapat Anda? Hanya seperti yang dikatakan saksi ini tentang momen-momen sebelum kejadian itu,
dan bagaimana keadaan pikirannya saat itu? Ini sangat menarik. Saya sering menangani kasus seperti ini mulai dari pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga situasi kriminal yang tak terkendali. Hubungan punya banyak nuansa. Nah, biasanya juri tidak terlalu peduli soal label, bisa dibilang begitu. Pada itu pacar, ya ada hubungan di sana, kita sudah tahu seperti apa. Dan sepertinya berdasarkan saksi ini yang Anda maksud adalah almarhum. Pria tersebut memiliki banyak perasaan, bahkan perasaan yang lebih kuat terhadap orang yang menembak terdakwa dalam kasus ini. Jadi apakah dia merasakan hal yang sama atau tidak? Saya tidak yakin, itu tidak akan terlalu relevan. Yang pasti dia tampak memandangnya dengan merendahkan. Ada tuduhan bahwa dia pernah memukulnya dengan botol minuman keras saat dia sedang tidur, dan reaksinya hanya seperti acuh tak acuh. Mesti sepertinya sudah ada sesuatu yang terjadi di pikirannya. Itu harus dijelaskan kepada juri. Dan sebelum kita lanjut, maksud saya pikir Anda tahu ketika orang mendengar kesaksian di hadapan dewan juri dan Anda tahu kita punya. Saya pikir transkripnya dan semuanya sekitar 75 halaman yang kami baca, dan Anda mendengar wanita ini, Anda tahu ceritanya tentang apa yang terjadi. Bagi yang mendengar detailnya dan melihat gambaran besar kasus ini, bagaimana sebaiknya publik menyikapi apa yang dibaca ketika berbicara tentang kesaksian di hadapan dewan juri dan dampak yang bisa ditimbulkan semuanya terhadap sebuah kasus? Selain teori kesaksian di hadapan dewan juri itu penting untuk dipahami oleh publik agar para pengacara juga memahami seperti apa gambaran awal dari persidangan yang mungkin akan terjadi. Sebagai media, mereka berusaha bekerja dan melaporkan dengan baik. Tapi ketika berada di sisi lain menangani kasus, sudah tak terhitung berapa kali saya menangani kasus yang mendapat sorotan publik di mana itu sebenarnya tidak selalu bias. Sering terjadi kebingungan fakta menurut saya oleh reporter atau pembuat berita. Sedangkan transkrip Dewan Juri Agung itu tidak ada filter apapun. Kamu membaca langsung apa yang dikatakan para saksi. Sekarang di sisi lain, dari sudut pandang pembela, publik perlu memahami bahwa Dewan Juri Agung adalah proses yang bersifat rahasia. Prosesnya sepihak, yang tidak ada pemeriksaan silang. Jadi ini jelas tidak persis seperti apa yang akan terjadi di persidangan. Seperti kata pepatah, bahkan sandwich ham bisa didakwa. Namun ini memberi Anda wawasan lebih baik tentang apa yang Anda pikirkan. Saksi akan mengatakan ini setidaknya sejauh pemeriksaan langsung dari jaksa penuntut. Namun semua bisa berubah saat Anda diperiksa silang oleh pengacara pembela. Bagaimana orang akan merespons saat ditantang soal ingatan faktual mereka? Sepertinya jika saksi ini bersaksi di persidangan, pihak pembela akan, kamu tahu, benar-benar menekan dan mencari celah dalam kredibilitas yang dia lihat. Satu kalimat yang menarik perhatian saya adalah mereka membicarakan tentang apa yang dia persepsikan, dan itu adalah kata yang mereka gunakan. Itu terjadi di saat-saat terakhir, dan dia mengatakan bahwa dia mempersepsikan bahwa tersangka, terdakwa, telah mengarahkan senjata ke Mark Gogon yang merupakan orang yang akhirnya kehilangan nyawanya. Menurut saya, di pengadilan, persepsi dan mempersepsikan bukanlah kata-kata yang sering bisa digunakan begitu saja. Itu biasanya apakah Anda melihat orang itu melakukannya atau tidak. Bagaimana menurut Anda? Atau mungkin bagaimana Anda menanggapinya? Seperti pernyataan dari saksi bahwa itu hanya persepsi bahwa dia mungkin telah mengarahkan pistol ke orang yang meninggal itu. Ini sulit karena kita tahu dia tertembak. Jadi apakah dia sengaja mengarahkan pistol itu kepadanya atau itu sebuah kecelakaan? Itu sebenarnya inti permasalahannya. Ya, karena pistol itu diarahkan padanya, si pistol itu menembaknya hingga tewas. Apakah itu memang ada core dia berhasil tidak, ada yang tahu. Juri yang akan memutuskan, tapi benar. Dari segi pembingkaian, pihak pembela benar-benar harus menyerang seperti yang kamu katakan persepsinya, dan mereka harus mengakui fakta-faktanya. Yaitu pria ini dia tewas, jadi senjatanya diarahkan ke arahnya secara umum. Tapi pria dia sedang bercanda. Itu kecelakaan, dia salah pakai senjata. Apapun selain jawabannya, dia mengarahkan dan menembak dengan niat untuk menembak dan membunuh. Itulah yang akan mereka hadapi menurut pihak pembela. Saya yakin dan tahu melakukan sesi pemotretan dengan senjata. Dia beralasan tak tahu senjatanya terisi peluru tapi paham soal senjata api. Dan sepertinya kamu tahu senjata ini mungkin, kamu tahu memang terisi peluru karena senjata itu menembakkan peluru. Tapi di saat yang sama, apakah ada kemungkinan karena ada fotonya memegang senjata saat pemotretan ini, kamu tahu dia menembaknya?
saat harus memutuskan pembunuhan tingkat 1, 2, atau lainnya. Apakah mungkin dia bisa langsung bebas jika divonis tidak bersalah? Mengetahui apa yang terjadi dengan pria ini yang ditembak dan kehilangan nyawanya? Seperti yang kita katakan, kemungkinan selalu ada. Tentu Jadi mungkin saya katakan misalnya jika pihak pembela berhasil menurunkan tuduhan dari pembunuhan tingkat 1, saat itu juga mereka sudah menang, kan? Seperti yang saya sebutkan, pembunuhan tingkat 2 adalah yang lebih ringan dari itu. Pembunuhan sukarela sepertinya tidak relevan di sini karena ini terjadi dalam kondisi emosi yang memuncak. Tidak ada kesaksian bahwa ada semacam pemicu atau perkelahian sebelum kejadian itu ataupun dengan individu ini. Korban pernah melakukan kekerasan, mereka mungkin menuntut atas pembunuhan tidak sengaja. Jadi apakah dia benar-benar akan bebas? Dan saya rasa itu akan sulit karena jika mereka akan berargumen ini murni sebuah kecelakaan. So itu akan masuk ke short kategori pembunuhan tidak disengaja. Dan pertama-tama dia oleh jaksa penuntut tidak akan setuju dengan itu. Mereka akan terus mengatakan pembunuhan tingkat 1, pembunuhan tingkat 1, pembunuhan tingkat 1 sepanjang hari. Tapi tandingannya ya sebenarnya jika ada kekhawatiran dari jaksa bahwa mereka cenderung ke arah pembunuhan tidak disengaja atau benar-benar dibebaskan, atau maaf, itulah inti perdebatan. Atau mungkin dia bermain dengan senjata, itu bukan kecelakaan. Mengetahui apakah senjatanya terisi atau tidak sudah termasuk tindakan ceroboh yang membahayakan. Dan menurut dia paling bagus hanya akan dikenai tuduhan pembunuhan tanpa sengaja. dan kemudian karena sebenarnya hanya ada 3 orang yang tahu apa yang terjadi. Ada saksi ini, ada terdakwa. Dan tentu saja pria yang sekarang sudah tidak ada lagi. Kepada korban, saya tahu polisi sudah menjelaskan pernyataan mereka. Dia punya ketertarikan dengan senjata api, ada pesan teks di internet di mana dia sangat terpesona dengan kekerasan. Menurut saksi, malam itu memang banyak pesta minuman keras. Dan dia tidak merasa nyaman dengan hubungan yang dijalinnya dengan korban. Tapi kemudian sampai pada momen di mana senjata itu ditembakkan dan sepertinya tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Beberapa orang mengira dia sengaja mengarahkan senjata, tapi sebenarnya kita tidak tahu apakah hal-hal lain itu penting dan hanya menentukan pada saat itu apakah dia ingin membunuh pria ini atau tidak. Ya, menurut syariat itulah yang akan menjadi inti dari seluruh persidangan. Berdasarkan kesaksian Dewan Juri saat ini, ya, tentu saja mereka akan fokus pada apa yang terjadi, kapan itu terjadi. Jika kami bersaksi masa itu juga akan menjadi tantangan besar. Tapi lebih langsung ke pertanyaan Anda tentang informasi latar belakang. Yang itu akan jadi bagian utama litigasi pra-persidangan. Anda ingin itu dimasukkan dan berpendapat hal itu tidak relevan. Siapa peduli kalau dia suka senjata? Maksud saya, jika klien Anda berada di posisi yang sama, tapi dia pemburu, apakah mereka bisa membawa foto lamanya saat berburu bebek atau burung puyuh? Orang-orang suka pergi menembak, tapi tentu saja tidak dari sudut pandang pembelaan. Anda akan menantang itu dan hanya fokus pada apa yang terjadi di sini, serta menuntut negara untuk memenuhi beban pembuktiannya. Sebagian besar akan ditangani lewat litigasi pra-persidangan dengan upaya mengeluarkan sebagian besar foto-foto itu. Bahkan lebih dari itu dua saya juga yakin Anda akan membahasnya. Lalu ada cerita tentang kakek yang sangat aneh. Saya yakin itu salah satu alasan utama kalian melaporkannya. Nah, dan itulah masalahnya. Dia menyebutkan bahwa dia berhubungan dengan, menurut kata-katanya, seorang pembunuh berantai, meskipun dia tidak pernah divonis bersalah. Saya rasa itu 11 pembunuhan pekerja seks di New Mexico pada 2001 sampai 2005. Polisi mengangkat hal itu dalam kesaksian di hadapan Dewan Juri. Seberapa besar kemungkinan hal itu benar-benar bisa masuk ke persidangan jika sampai sejauh itu? Menurut Shayla itu sebenarnya hanya akan muncul jika dia benar-benar membuat pernyataan tentang hal itu kepada polisi. Saya rasa kesaksian Dewan Juri yang Anda maksud berasal dari seorang polisi. Karena terdakwa absen, Dewan Juri Agung tak memberi kesaksian. Itu sangat jarang terjadi seorang terdakwa memberikan kesaksian di Dewan Juri Agung, dan itu adalah pembahasan lain untuk hari yang berbeda tentang alasannya. Namun dengan demikian, kecuali dia memberikan pernyataan kepada polisi atau memposting tentang hal itu. Siapa yakin ada postingan di Twitter, X, atau media sosial lain yang membahas itu, atau mungkin jurnal miliknya. Jadi jika mereka bisa menemukan sesuatu dari tulisan tangannya sendiri atau dari ucapannya sendiri mengenai ketertarikannya pada kakeknya dan cerita itu, maka mungkin saja menurut saya itu agak dipaksakan. Jika tidak ada lagi lain apa yang mereka temukan dari penyelidikan mereka sendiri. Tapi sepertinya dia membual setidaknya kepada seorang temannya tentang hal itu.
Och saya rasakan perkara-perkara itu overkill persnaker itu adalah kata-kata yang sendiri benar. Ucapan Anda bisa dijadikan bukti melawan Anda di persidangan perdata dan pidana. Dan kemudian, jika ini benar-benar masuk ke persidangan, dan saya tahu kita mungkin masih jauh dari itu, melihat hal itu, saksi ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu orang kunci yang dipanggil jaksa penuntut, menceritakan yang dia lihat. Seberapa besar kemungkinan terdakwa, Alessandra Blea, karena dia adalah orang lain yang ada di sana saat kejadian, harus bersaksi membela dirinya sendiri? Untuk memberi persentase, ya seperti yang sering klien saya tanyakan saat ini membahas kasus dan hasil mereka. Saya tidak negosiasi seperti persentis karena bisnis itu hanya mengada-ada. Begitu banyak variabel ketika berbicara tentang pembelaan pidana dan kasus-kasus seperti ini. Yan operate the discussion yang extend dan habis terus dengan picture ya dan takutnya. Namun saudara sebagai pengacara pembela mungkin sejak awal sudah tahu ada hal internal yang membuat orang ini tak bisa bersaksi di pengadilan. Saya pernah punya klien yang saya yakini tak bersalah, namun tetap saya sarankan untuk tidak bersaksi di pengadilan, untuk tanda kutip menceritakan kisah mereka. Karena kamu harus sadar di sisi lain ada jaksa penuntut kriminal yang terlatih secara profesional yang juga akan menginterogasimu. Itu berlaku dua arah kok. Jadi jika pembela memanggil mereka dalam kasus utama saat pemeriksaan langsung dan menceritakan kisahnya dan dia bisa sejauh itu yang mana beberapa klien bahkan tidak bisa menceritakan kisah mereka sendiri. Berbicara di ruangan ramai sangat sulit bagi mereka, terutama saat kebebasan dipertaruhkan. Melewati rintangan itu saja sudah sulit. Detail sas dari persiapan yang kamu lakukan dengan klienmu, lalu ada variabel tak terduga tentang bagaimana jaksa yang sangat ahli dalam pekerjaannya akan menyerang. Dan bagaimana juri akan merespons hal itu. Jadi ini berbahaya, sulit, jarang terjadi, tapi ya itu benar-benar menjadi pilihan. Saya yakin Bill pun akan membahasnya, karena hanya ada 3 orang di sana dan 2 yang masih hidup untuk menceritakan kisahnya. Dan terakhir, ketika Anda dan ada banyak informasi yang belum kita ketahui dan banyak informasi yang akan muncul nantinya. Apa yang akan diizinkan masuk ke dalam persidangan, apa yang tidak, semuanya akan ditentukan nanti. Berdasarkan informasi saat ini, seberapa yakin Anda sebagai pengacara pembela dalam membela dia dari tuduhan pembunuhan yang mungkin dihadapinya? Seperti yang Anda bilang, saya betul ditugas segalanya. Ya, saya hanya sekilas membaca transkrip dewan juri, belum membaca detail atau melihat semua bukti. Ya, tapi sepertinya Anda seperti kasus lainnya, Anda tahu ketika Anda didakwa dengan pembunuhan terbuka, saya selalu bilang ke klien manapun bahwa ini adalah perjuangan yang berat. Sekarang Charles tidak asal menuntut, apakah ada yang dinyatakan tidak bersalah, dapat dakwaan lebih ringan atau memang tidak bersalah? Tentu saja ada, tapi ini benar-benar pertarungan sengit. Ya. Jadi Anda harus benar-benar punya mentalitas seperti itu. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi klien kami dan menemukan cerita sebenarnya di balik ini. Jadi Chris, saya pernah mengalami hal yang lebih buruk, pola fakta yang pernah saya perjuangkan bersama klien dan berakhir dengan hasil yang menurut saya sukses. Ya, masuk akal. Menarik melihat perkembangan kasus ini. Masih tahap awal. Michael Triano, pengacara pidana dari Las Vegas, Nevada. Terima kasih telah meluangkan waktu di Law and Crime. Kami sangat menghargainya. Saya menghargai Anda. Itu saja dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.